wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim asra wa bil ahya min qalbi wal yasar sayyidina Muhammad muhtar wa al athar wa suhayat adadan yang mulia. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat, jam berapa jam? 2 lewat, jam 3. Allah berikan kita di nasihat walafiat di sepanjang umur sehingga kita bisa berjumpa di live-nya Bang Haji Ridwan Koboy. Kebetulan Abang mendapatkan pasien separuh benar, separuh gila mungkin ya. Jadi kita lihat aja nanti. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada tujuan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ini jadi pada hari ini tiba-tiba setelah sholawatan, setelah tawasul, setelah tahlil dan zikir, tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak Abang duga-duga. Sebenarnya tamu ini, ya tamu itu harus kita hormati. Siapapun orangnya, mau manusia, mau jin, mau setan, mau binatang, kita hormati. Contoh seperti Sayyidatul Kahfi, seorang aulia Allah, seorang nabi tadi, bukan nabi seorang aulia, yang mana anjingnya membawa sendalnya Sayyidatul Kahfi untuk mengajak sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena membawa sendalnya doang. Pada saat mengajarkan agama. Sekarang kedatangan tamu, Abang yang tamunya kayaknya kelihatannya kalau tamu bokeh. Tamu bokeh. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita tamu bokeh nggak punya duit, dia datang dini hari, ya kita namanya tamu kita harus hormati. Kenapa? Satu, tamu itu membawa keberkahan untuk kita. Kedua, membawa ampunan dosa untuk kita dan dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, dan membawa keberkahan dan ampunan dosa. Mau tamu bokeh, mau banyak duit, mau enggak, kalau Abang belum segini ya silakan, bismillah. Ya, masa mesti diusir? Setan, kucing, ini. Mesti nggak boleh, dosa. Ya, jadi kamu sekarang ini kira-kira ada keperluan apa, Pak? Abang datang kemari. Semua tanya gimana Abang mau datang kemari, ada masalah apa dan apa yang Abang perlu dan apa yang Abang mau tanyakan. Ini Bang Haji. Saya kan mengerti asal-usul nenek moyang saya seperti apa. Saya mau tahu seperti apa sih nenek moyang saya. Nenek moyang asli lahir dari mana? Saya lahir di Jakarta. Jakarta. Oke. Terus nenek moyang atau bapak lahir di mana? Bapak orang mana? Purbalingga. Bapak Purbalingga, bapak, ya. Ibu? Hah? Solo. Masih Jawa ya, masih ya. Terus lahir Betawi, Jakarta. Ya, lahir Betawi. Ya. Mau tahu keturunan nenek moyang? Ya, asal usulnya gitu. Asal usul nenek moyang kita gitu. Ya, gitu. Oh, nenek berarti udah tua ya? Iya, kecuali nenek muda. Jadi gini. Sekarang aku mau tanya nih, itu gelang dari mana? Ini gelang dari teman saya Bang Haji. Temen? Iya. Katanya buat apa tuh? Ini buat kesehatan Bang Haji. Kesehatan? Ya. Coba lihat. Oh ini kayak bahan biji. Dan apa? Yang jual ada dari bahan biji. Buat kesehatan.
Terus dalam berapa hari ini sakit nggak? Iya, sakit. Oh, sakit. Sakitnya apa? Meriang. Kalau meriang berarti merindukan kasih sayang. Iya, berarti duda sekarang udah. Iya, kalau udah. Ya. Kali aja ada pasien pengaji gitu. Makanya itu, ada duda ini buat kesehatan. Oke, abang membahas gelang dulu ya. Iya. Gelang sama ini gelang juga kan? Iya. Kalau gelang boleh kita percaya boleh, tapi tidak boleh kita yakini. Iya. Yakin tetap hanya satu kepada Allah. Iya. Gelang itu perantara. Iya. Untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kekebalan, untuk jodoh, untuk ini, itu hanya perantara saja. Hakikatnya adalah ayat Allah, ilmu Allah. Contoh begini, ini adalah buat kesehatan. Abang cabut aja dulu deh. Biar sehat. Biar. Ini aneh keseluruh. Ya kan? Ini ada isinya nih buat kesehatan. Soalnya ada kodamnya, ada isinya nih. Cabut aja isinya. Biar sehat. Ya. Nah, udah gitu gelangnya kita inget-inget. Hongnya berhong, tukang sulap, tukang bohong, ya kan? Dukun santet, dukun spiritual, tukang bohong. Saya tukang bohong, kamu juga tukang bohong gitu. Itu doain. Hong itu angin, jabar itu kekuatan. Jadi, hong kali. Ya. Baik ya. Jadi, bukan apa menghina ini. Tapi kita belajar keyakinan kepada Allah Subhanahu. Jangan kita yakini dengan benda, tapi percaya boleh. Percaya hablum minanas. Yakin kepada Allah hablum minallah. Paham kan? Setan mau keluar. Mata yang begini, setan keluar. Nggak bohong. Macamnya mau keluar banget. Jadi itulah, jadi boleh percaya tidak diyakini, tapi kita masih sakit juga, kan gitu kan. Nah, terus namanya siapa namanya tadi? Ibu Oke, ini ngomongin yang benar nih ngomongin ini yang ini aja, yang panggilan biasa di dalam ilmu khodam. Ya. Yang bertanyakan apa tadi? Yang tadi gelang ini, kan? Ini gelang pakai lagi nih. Udah bangunin ke badan, bukan taruh tuh. Orang bagusan ini, kan nggak bayar bokeh nanti kalau bokeh udah sabarin dulu. Ya ntar, kasih. Terus? Ya lagi asal usul nenek moyang aneh bang Haji. Anak kan udah cari kemana-mana gitu. Nah ini ada juga nggak ngerti gitu asal usul dan aneh gitu. Jadi begini, asal usul nenek moyang kita, sama juga kita meriwayatkan melihat asal usulnya Nabi Adam dan Hawa. Ya, dari riwayatnya. Cuma kan beliau Nabi. Beliau Nabi, kita bukan Nabi. Asal usul nenek moyang kita, ya semua kita sama saudara. Asal usulnya Bujen sama asal usul nenek abang sama. Sama saudara. Saudara apa? Dari Nabi Adam dan Hawa. Tapi memang Hongnya berhong. Ini sunnah Nabi. Jadi kalau lupa ini sunnah Nabi. Nabi itu senang dengan wangi-wangian. Kalau
Bujeng kayak bau jadi wangi. Ini wangi-wangian kerja wangi. Hah? Insyaallah enggak. Ketawa sebenarnya. Ini zaman Nabi itu wangi-wangian sunnah Nabi. Nah kita sholat pakai minyak wangi, ini kan minyak wangi nih, pakai kita ini itu namanya kita sunnah Nabi, kan? Nah, sekarang coba, abang pengen nih bujeng ini kalau memang turunan dari nenek moyang yang berilmu, dengar dulu. Kalau memang ada turunan yang berilmu akan ketahuan. Boleh 10 orang, 10 spiritual, 200 spiritual yang ngomong. Kamu turunan ini, turunan ini, turunan ini. Sama juga kalau mobil hilang, motor hilang. Ki, motor saya di mana hilang di mobil? Oh di Bekasi. Kan balik lagi nih. Ke dukun ini, spiritual ini. Mobil saya hilang di sono, di Tangerang. Bukan itu ya. Bagaimana caranya supaya mobil itu balik? Bukan lagi di mana. Nah, sekarang mau tes. Nih ya, dengan ayat Allah yang mau. Apa? Ada sedikit kepercayaan, yakin kepada Allah bahwa yang namanya bujeng itu memang keturunan dari orang-orang yang memang berilmu, bukan wali. Bukan wali Allah, tapi wali murid. Tapi memang ada keturunan dari orang-orang yang memang mempunyai ilmu. Atau orang yang memang ya berilmu dan memang yang kalau kata orang sekarang orang pintar dah. Ada dari nenek, dari kakek. Cuman karena kebanyakan yang ikut sama bujeng, sehingga bujeng jodoh jadi susah. Rezeki jadi susah. Karena nggak tahu apa. Bapak kita dokter. Kalau kita tidak belajar jadi dokter, kuliah nggak bakal jadi dokter. Karena tidak ada yang membimbing bujeng. Karena bujeng tidak yakin kepada orang-orang lain. Untuk belajar, membimbing agar bisa menjadi baik, menjadi sukses. Nggak kayak sekarang ini. Udah serem bokek lagi. Tuh. Jadi memang harus ada pembimbing. Sehingga maka menjadi taruh dulu. Ya. Jadi begini, jin itu, hodam artinya pendamping, pembantu laki-laki. Hodama membantu perempuan. Di dalam hodam ini ada beberapa macam. Ada hodam ayat Allah. Alif ba ta sa, hodamnya malaikat. Ada hodam siluman. Ada hodam jin. Jin terbagi dua, jin fasik dan jin muslim dan jin kafir. Ada hodam dari pusaka atau lain-lain. Nah, bujeng ini memang ada turunan. Nenek moyang saya siapa? Kita tinggal urut aja. Bapak nama siapa, bini siapa. Tapi abang nggak pikir itu. Yang abang pikir, siapa yang penghalang di dalam budi, siapa yang menjaga, siapa yang menghalangi, siapa yang menjadikan ribet. Sehingga jadi sekarang laku enggak, duda lama, udah gitu bokek lagi. Itu yang kita cari solusinya. Bukan nyari siapa saya, nenek saya siapa, turunan saya siapa, bukan. Sama sendiri, mobil saya hilang di mana? Di Bekasi. Cari Bekasi kagak ada. Saya Tangerang kagak ada. Yang penting bagaimana mobil saya balik. Dukun itu jadi penghalang. Mereka berani ngomong.
Jadi bagaimana sebenarnya yang ngikutin ini banyak memang. Cuman kita nggak bisa ngebimbing. Kita nggak bisa nih memerintahkan gaib itu. Sekarang Bang tanya. Di antara ciptaan Allah yang paling sempurna siapa? Muhammad. Ciptaan Allah yang ciptaan Nabi Muhammad tuh sebelum bumi ini dijadikan oleh dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Manusia ciptaan oleh Allah, makhluk oleh Allah. Yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah siapa? Selain Nabi Muhammad. Manusia. Manusia. Pertama setan. Manusia. Malaikat. Binatang, tumbuh rimba. Kita manusia lebih sempurna dibanding makhluk lain. Ciptaan Allah. Makanya setan sombong. Apaan? Saya suruh sujud sama manusia. Ya Allah, saya gak terima ya Allah. Karena aku yang kau jadikan dahulu dari api. Saya suruh sujud sama manusia dari tanah. Saya gak terima. Kata Allah, setan, kalau bisa ngomong Betawi nih. Goblok lu, bagaimana gue suka-suka gue. Tapi saya gak terima ya Allah. Makanya saya bersumpah ya Allah, sampai akhir kiamat, hambamu akan aku goda manusia. Makanya Nabi Adam dan Hawa kalah, digoda oleh setan. Hawa digoda dengan dua kolbu. Di taman dari surganya Firdaus turun, dibuang oleh Allah. Ketemulah di Jabal Rahmah. Sekian ratusan tahun. Kalau seandainya Nabi Adam dan Hawa kuat godaan, kita nggak di sini nih, ya, kita nggak miskin kayak begini sekarang. Di Taman Firdaus, surganya Firdaus. Apalagi kita. Nabi Adam dan Hawa ini digoda sama setan, apalagi kita. Nah, sekarang jangan jadi pendamping kita apa semua ini menjadi penghalang buat kita. Naudzubillah semua. Contohnya, ya, kita namanya godaan, namanya jin itu bisa bukan berusaha ke fisik, usaha ke rumah tangga atau ke jodoh. Ke fisik sakit, ke usaha hancur. Jadi jangan kita bangga. Udah kita begini, tapi nyusahin buat apaan? Ya. Nggak bangga sama pendamping kayak gitu. Kalau kan aneh kan nggak punya lah sebenarnya. Walaupun ada pun kalau menurut Bang Haji ada nih itu banyak gitu kan. Aneh nggak merasa gitu. Aneh nggak mau. Nah, oke. Makanya kita nggak merasa, kita nggak ini kayaknya mau dibuang nggak? Dulu. Kalau mau dibuang, abang Ruki, abang Bosin semua. Kita ritual dengan ayat Allah, kita rukyah. Nanti apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi, apa yang bagaimana ini? Kayak itu abang. Apa yang muntah darah, apa ngusap, atau apa. Tapi dari hati ini mengeluarkan. Jin setan. Nenek moyang gue ngasih gue ilmu apa ini? Kalau buat baik, terima ya. Tapi nggak baik, keluarkan ya Allah. Kasih izin untuk kita fatihah itu bapak kita, ibu kita, nenek kita fatihah. Karena ini waktu kan mungkin jadi mungkin bisa kali ya kita bisa gitu ya. Bisa nanti ini untuk rukyah, untuk apa bisa untuk rukyah. Nih ya, abang bisa percaya nggak? Percaya nggak kalau muja itu banyak khodamnya yang ngikutin apa dari nenek moyang dari ini? Percaya nggak? Hah? Kalau nggak percaya makan ini nih. Ini orang numpan. Saya percaya karena saya percaya Boy. Itu ada. Saya percaya. Nah, jadi gini, percaya dengan goib itu bukan percaya. Balik. Percaya sama manusia, yakin kegaibannya Allah. Yakin kepada Allah.
Percaya kepada manusia, hablum minanas. Kepada Allah, namanya hablum minallah. Gitu. Kan? Jadi nggak boleh bilang lagi apa yakin sama gaib, jangan. Enggak, balik ya. Bahwa memang ada yang ngikutin ini. Cuman ini lagi cuman masih digunakan, masih jalannya, masih suka miring. Kaitkan sulit berarti. Kaitkan tembang itu sulit. Kamu suka mancing. Nah, sama mancing miring begini. Nah, giliran kodamnya mau ngasih yang benar, ini miring. Lagi mau ini lagi. Ini begini aja terus. Umur berapa umur? 30 Bang Haji. 5. Hah? 30. 35, 45, 35. Ya, 35 ya, dia nggak apa-apa deh. Mau bohong lo ya, nggak mau bokeh, nggak bayar deh, kita ikutin aja ya. Jadi itu nanti kalau memang benar-benar mau dirubah, benar-benar mau berubah untuk kemajuan ke depannya, insya Allah masih ada satu kali kesempatan lagi untuk maju. Satu kali kesempatan lagi. Tapi kalau itu tidak bisa kita jalan dengan baik, hancur. Biarin nenek moyang kita punya odang, punya semua. Mendingan jadi preman, preman terminal. Naik. Ngapain jadi gitu? Lah. Karena saya tidak punya apa-apa Bang Haji, jadi preman. Kan tadi kan katanya punya, kan tadi kan gitu, ada turunan punya dari nenek moyang begini, ada kita ngomong begini, oke, benar adalah. Tapi kan karena Saya nggak tahu, saya nggak ini, makanya mau tahu nggak? ya, Nggak mau tahu nggak? ya. Makan, buka. Kalau maaf, contohin dulu dah. Oke? Contohin dulu. Contohin lagi dulu. Itu aja nggak bisa. Tapi harus gantian ya. Kenapa? Abang kasih tahu gitu loh. Untuk membuktikan. Sengaja dah kalau gitu. Enggak sekarang. Maksud contoh itu tantangan ini. Siap. Live terus ya, nggak boleh. Itu. Ada teman aneh juga nih Bang Haji. Terus ikut juga nih. Mana nih? Siapa temannya Bang? Ini Bisa diceritain. namanya Bang Juri Bang. Ini nggak usah ngomong deh, gantian deh pokoknya. Ntar dia jawab nih. Nih, kan? Mau sebanyak ngomong, gantian gue harus gantian gue suruh. Ya. Juri mana Juri? Habis. Gantian ya. Mampus kalau nggak enggak, gantian. Juri mana Juri itu Bang Haji? Tar. Ya, gue mau nggak pernah begitu Bang. Masuk suruh makan. Ada itu. Ini sebenarnya bukan atas ilmu dia, bukan. Kan dia nggak percaya ada ilmunya. Nggak percaya. Saya sama ini nggak percaya sama 20 dukun ini kayu. Saya nggak ada punya apa-apa bang. Saya percaya Bang Haji sekarang udah Bang Haji. Belum. Bisa banget ngomongnya. Udah percaya dah, udah. Nah, itu percaya sama abang. Tapi kamu tidak percaya dengan diri kamu. Percaya sama abang udah. Nggak bisa. Gue dipancing.
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mudah-mudahan sahur bentar lagi. Jadi bukan bacanya rahasia ya, boleh tahu nih. Oke. Bahwa apa yang dulu orang bilang pujian begini tapi nggak percaya ini Allah buktikan. Bismillah. Dikit, anak makan, gitu, kenceng. Kan. Nah, wah. Itu baru. Hidup di Bujeng. Asli itu harus putus tuh. Sampai habis. Putusin. Kasih lihat sono dong. Tapi ada satu ini, satu yang membuat kalau memang saya nggak percaya bang, saya nggak ada ini kok, kan gitu. Sekarang kan mau buktiin agar percaya di dirinya, karena kurang yakin di dirinya bahwa ada ilmu atau ada nenek moyang atau ada khodam yang bukan kan gitu. Kata orang-orang kebanyakan orang cuma ngomong doang. Udah ini nenek moyangnya begini, bagaimana kan itu. Buktinya mana? Kita buktiin sekarang. Kita buktiin sekarang, itulah. Nah, tinggal sekarang satu. Apa masih mau diteruskan itu hodam-hodam yang nggak baiknya, atau yang baiknya kita ambil? Hodam yang tidak baik akan menghancurkan jadi duda seumur hidup, duit susah, badan sakit, badan hancur, atau kita buang yang jeleknya, kita masukin yang baiknya. Silakan Pak. Silakan. Ini teh pikiran Arab. Makanya nanti ini ada ramuan-ramuan Arab semua. Bismillah. Tinggal pilih kapan. Kita rukyah di bawah, di bapak abang. Ini kita live langsung. Apa yang terjadi? Udah gitu, abang mandiin, live juga mandi. Kita pakai sarung. Ya. Kayaknya besok saya akan ada keluar kota, jadi bisa. Saya juga ada sibuk, besok saya mau ke Cirebon, mau ke ini sama-sama. Sekarang yang butuh aja siapa yang perlu? 2 minggu ke depan kan? 2 minggu ke depan. Ya nggak apa-apa, setahun depan juga nggak apa-apa. Tahun 2022. Cuman kan hidup kita bakal hancur. Ya. Hancur kan? Udah ada gimana hati aja. Gimana petunjuk? Nomor teleponnya ada nggak? Oh ya, dia makasih ya. Makasih kartu nama. Pon dulu. Abang buka praktek jam 3:30 sore sampai malam. Tapi buat janji dahulu. Jalan Duren 3 Selatan nomor 70 ya Pak? Iya, jadi buka itu rahasia dulu. Pada ramai semua akhirnya. Pada kemarin semua abang masih tidur siang. Jadi gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan ya ini antis. Abang takut kena pasien dengan COVID, antis dulu. Pakai ini kan. Masker abang kagak dan ini sepatu ini seperti Oke, itu aja ya. Nah, kita karena udah beli nasi untuk kita makan semua dan barokah di dunia wal akhirah ya. Mari kita doa dengan tutup. Oke, kita tutup dengan doa. Ya, semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Allah memberikan kita dikabulkan segala hajat kita, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngomong usah pakai ini loh. Banyak doa ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wasallim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Azim ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman berkamu rahmatna. Taufik hidayah. Syafaat dan mujizatnya para nabi, karamanya para wali. Rizqi wa badan ya Allah. Berikan ya Allah, berikan ya suatu nabi ya Allah, berikan suatu hamba. Kami ya Allah, untuk kami ya Allah, kuasa kami ya Allah.
Semoga Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah di malam amal ibadah kami dan mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad wa barik kami bil qulub wa barik qira'at wa tutur ya Allah wa nabi wa sallam ala masjid wa mamun ya karimi wa sallim fi kulli shay'in ya Allah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sallim salawati ilahi ahya min khair biasa sayyidina Muhammad al-Muqtar wa al-Ahad wa sallim ahya pada kami ya Allah. Cairkan oleh hamba ya Allah, cairkan hamba ya Allah, pada dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Allahumma sholli ala Muhammad wa dawaiha wa fikrat dan sifaiha wa min asar wa hidayah wa fikrat wa hidayah wa sabri wa salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Rasulullah Muhammad nabi wa wasbihi wa sallim Muhammad Al-Fatihah. Amin. Lebihnya mohon maaf dan batin. Semoga kita dipertemukan dan diberikan keberkahan di dunia wal akhirat, dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap.